Selamat datang. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal dan cara menggunakan editor foto AI Galaxy Enhanced X di ponsel pintar Samsung Galaxy. Jadi Anda dapat mengunduh dan menginstal aplikasi ini di Galaxy Store Anda. Buka segera kolom pencarian, dan mari kita coba mencari yang jauh lebih berkualitas lagi. X. Buka halaman aplikasi ini, ketuk install, tunggu hingga selesai diunduh. Lalu buka aplikasi ini. Setelah aplikasi ini dibuka, mari kita lihat pengantar yang menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan dengan aplikasi ini. Kemudian ketuk selesai. Izin adalah izin untuk menggunakan semua file di ponsel cerdas Anda. Kembali, lalu pilih izinkan semua. Dan sekarang kita bisa mulai dengan memilih gambar pertama dari video yang bisa kita ubah menggunakan aplikasi ini. Atau kita juga bisa memeriksa fitur-fitur yang dapat diunduh yang tidak tersedia secara default di versi aplikasi standar. Sebagai contoh, kalau di sini Anda memiliki panduan langit yang akan melukis, yang akan menggambar peta langit dengan semua rasi bintang di atasnya, dan juga pergeseran kamera yang akan memperluas foto Anda. Tapi sekarang mari kita lanjutkan ke mengubah atau mengedit foto kita. Jadi izinkan saya membuka beberapa foto terbaru. Dan mari kita gunakan foto ini misalnya karena ada wajah di dalamnya. Jadi mau ini akan memberi kita beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan dengannya. Di tab saran kita memiliki akses pada dasarnya ke hal-hal yang disarankan AI untuk kita lakukan dengan foto ini. Tapi sini mari kita coba lihat setiap tab di sini satu persatu. Jadi di bagian tone warna, kita bisa mencerahkan gambar menggunakan fitur pertama yang pada dasarnya hanya akan membuat foto menjadi lebih terang. Untuk menerapkan efeknya cukup ketuk selesai, dan Anda juga bisa mengatur kekuatan efeknya menggunakan slider ini. Kita juga bisa menggunakan efek HDR di sini, dan kita juga bisa mengatur kekuatannya menggunakan slider. Oh ya, ngomong-ngomong, saya belum sempat bilang di awal, tapi di sini kita juga bisa melihat versi sebelum dan sesudah foto menggunakan peratinjau cepat ini. Dan kita juga punya fitur colorize, tapi untuk benar-benar melihat cara kerjanya, kita butuh foto hitam putih atau monokrom. Jadi mari kita gunakan fitur colorize pada foto kita. Misalnya di sini. Dan inilah yang sebenarnya saya lakukan fitur ini, dan menurut saya hasilnya cukup bagus. Sekarang mari kita cek fitur perbaikan cepat di sini. Kita punya fitur seperti menghilangkan bayangan dari foto, menghilangkan pantulan di suatu bagian foto di latar belakang, misalnya memperbaiki lebih banyak lagi. Yang pada dasarnya adalah efek yang muncul saat kamu memotret TV lama, misalnya. Jadi kamu bisa lihat apa yang dilakukan fitur ini di sini. Fitur ini hanya menghilangkan distorsi atau pola-pola tersebut dari foto. Tapi dalam kasus ini, fitur ini hanya akan menghaluskan foto yang sebenarnya tidak kita butuhkan di sini. Sekarang kita juga bisa menghilangkan kabut, memperbaiki foto yang buram, mengurangi noise pada foto, dan menajamkannya. Sekarang kita bisa memperbaiki distorsi lensa jika ada pada foto, dan untuk dokumen, kita juga bisa menggunakan fitur Clean Up Dark. Untuk foto orang, kita bisa mengubah wajah menggunakan fitur wajah yang ada di sini. Kita bisa mengatur kelembutan wajah, nada kulit, dan mata. Yang saya rasa tidak bisa kita cek pada foto ini karena ini hitam putih. Jadi mari kita kembali ke Krasinski. Mari kita pilih wajah. Dan mari kita cek apa yang dilakukan filter ini. Jadi pada dasarnya filter ini menghaluskan foto. Jadi ini membuat Krasinski terlihat seperti punya wajah bayi setelah efek ini diterapkan terlalu banyak dan jadi terlalu halus dan juga agak hanya itu, dan dia terlihat agak lebih kurus dengan efek ini. Sekarang
Pada bagian tone, ini pada dasarnya mengubah tone wajah, mata. Mari kita lihat apa yang dilakukan pada mata. Jadi ini hanya memperbesar ukuran matanya atau mengecilkannya jika kita geser ke arah sebaliknya, dan juga memperbesar atau memperkecil garis rahang. Dan untuk foto-foto lama, sekarang kita punya efek restore picture di sini yang akan kita gunakan. Kita punya efek portrait yang pada dasarnya akan memburamkan latar belakang. Dan di sini kita punya efek kreatif seperti time lapse 24 atau 24 jam. Jadi mari kita lihat seperti apa time lapse ini nantinya. Jadi pada dasarnya saya hanya akan melewati berbagai bagian hari yang berbeda, dan fotonya akan menjadi lebih gelap lalu terang kembali. Focus shift ini agak mirip seperti portrait, kecuali untuk sebelumnya. Anda dapat menerapkan ini ke objek apapun, dan Anda bahkan dapat menggeser foto baik fokus maupun latar belakang. Alih-alih latar depan, mari kita buang. Dan di sini kita juga memiliki hal-hal seperti single take yang hanya berlaku untuk foto bergerak, atau motion clipper yang juga hanya tersedia untuk foto bergerak. Dan di halaman terakhir, kita punya hal-hal seperti pemangkasan dan rotasi foto, dan juga alat penambah resolusi. Jadi pada dasarnya itu saja untuk aplikasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like di kolom komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.